kawan-kawan muslim percaya Yesus datang sebagai manusia. Nah, kalau kawan-kawan muslim percaya Yesus datang sebagai manusia, artinya kan bukan antikristus di sini. Ya ngapain pula diinjili, kan buang-buang waktu. Secara akidah sama-sama percaya Yesus sebagai manusia kan. Pak hostnya juga percaya, nggak ada muslim yang menolak Yesus itu manusia, semua percaya Yesus Wajib manusia. itu, wajib Yesus Iya, makanya kalau sudah sama akidah, satu akidah, ngapain kalian masuk ke rumah muslim menginjil? Apa yang kalian injili? Wong sama-sama percaya Yesus manusia. Yang harus diinjili adalah orang-orang yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia seperti saya ini. Itu yang kau harus injili, bukan kawan-kawan muslim. Itu satu akidah kalian. Buang-buang Oke, waktu kalian, gitu loh. udah selesai, udah berulang-ulang gitu, jangan diulang-ulang. Ya, jadi gini, aku pengen tahu loh kau Malikil, Yesus, jadi yang kau sembah itu apa? Yesus ini apa ini sama kau? Ya, saya kan dia ya iya kalau di dalam Tritunggal kan Yesus ini kan manusia yang Tuhan. Kalau di dalam Islam ini, kalau di dalam terus Bapa itu adalah Roh yang Tuhan, ya. Nah, kalau kau Yesus ini sebagai apa ini yang kamu sembah ini? Kalau Islam ini kan dia menyembah Yesus yang manusia yang nabi gitu loh. Yang biasa yang nabi. Kalau saya Yesus ini manusia yang Tuhan. Kalau kau Yesus ini apa? Coba dong, silakan. Oke. Jadi saya coba jawab ya, kawan-kawan muslim sekalipun saya bukan muslim, kawan-kawan muslim tidak menyembah nabi. Itu salah kamu. Jadi perbedaan antara kita, antara saya dan Tritunggal dan Islam, Islam dengan Tritunggal itu nggak ada beda, sama ya. Respon kepada Yesus itu sama-sama mengimani manusia. Bedanya Muslim tidak diajarkan menyembah manusia. Bedanya Tritunggal diajarkan menyembah manusia, menjadikan manusia jadi Tuhan. Nah, itu bedanya. Muslim tidak diajarkan menjadikan. Ulang-ulang bro, biar saya mau mempertegas. Enggak, kau ini Yesus itu apa sama kau? Bentuknya apa? Sudah. Nah, gitu loh. Jangan Muslim ini udah 10 kali kau ulang-ulang itu. Iya, silakan. Ya kamu tenanglah. Oke. Jadi saya hanya memperingatkan kawan-kawan Tritunggal, sudahilah masuk ke room muslim karena satu akidah. Sebentar dulu lah kawan. Fokuskanlah kau ini Yesus ini apa? Bagi kita kan udah aku bilang tadi, aku manusia yang Tuhan. Islam itu manusia yang nabi, makanya nggak disembah dia. Aku karena Tuhan ku sembah. Kau ini Yesus ini apa ini? Coba, silakan. Oke, jadi kalau saya Yesus itu adalah totality Tuhan, begitu loh bro. Apa? Bukan manusia. Apanya kau bilang? Tuhan, Yesus Tuhan, bukan manusia. Yesus itu Tuhan, bukan manusia. Maksudnya Bang Maliki. Nah, kan? Terus wujudnya apa? Ini Pak Sul, kalau orang bertanya saja harus diajari. Kalau sudah saya jawab Tuhan. Dia apa? Kalau sudah Tuhan, apa pula ada yang lain? Semuanya itu Tuhan. Ada wujud Tuhan itu, misalnya saya beringin, itu saya pertuhankan, itu Tuhan saya. Dijelaskan Bang Malikil, karena Bang Kris ini masih nggak ngerti kita. Gitu. Tuhan itu jabatan bagi bukan hakikat, bukan bentuk, bukan zat. Kalau dalam Islam itu zat, Allah itu zat, malaikat itu zat, manusia itu zat, itu loh. Berbentuknya seperti ini. Kalau Yesus itu zat, Allah itu zat yang maha mulia, makanya dibilang Allah maha mulia, itu dalam Islam. Nah, Yesus ini apa ini gitu loh. Dia kalau Tuhan kan statusnya itu Tuhan. Seperti saya beringin itu pohon. Saya menyembah, saya mengabdikan diri kepada beringin, saya memberikan persepuluhan, saya memberikan sesajen. Dia itu Tuhan saya. Statusnya pohon beringin itu Tuhan saya. Dia Tuhan. Zatnya apa? Tumbuh-tumbuhan. Nah, sekarang Yesus ini apa bagi kau? Pohon kah? Ya, setan kah? Atau apa? Silakan. Bang Malikil dijelaskan. Silakan Bang Malikil.
Yesus itu sesembahan, Bang, bukan Tuhan. Buat aku ya. Bang Maliki yang ditanyain kok. Oh, iya iya iya. Sabar dulu. Nah, Bang Maliki lagi cari-cari data ini ya. Duh, Pak Rikil ini kalau ditanya begitu langsung diem, nanti apa gitu loh, penyakitnya begitu. Sabar, sabar Bang Kris, sabar. Saya ada tamu sambil saya lihat, ada 16 orang di bawah Injil. Ya mungkin masih perlu waktu Bang Kris. Mungkin ada kesibukan Bang Maliki. Oh sorry, saya dari belakang sebentar. Gimana? Ya itu pertanyaannya, Yesus itu apa begitu loh? Kan sudah dijawab Tuhan, masa harus bertanya lagi sih? Sudah, gitu sudah dijawab Bang Kris. Oke, sekarang begini, Tuhan itu dilahirkan nggak? Kan ada ayatnya, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan Kalau ikut penghalang. manusia lahir nggak? Ya ada, tapi itu kan tidak diberikan keterangan yang lahir manusia. Membedakan Yesus yang lahir ini dari perut ini sama yang manusia dari perut ini, yang membedakan Yesus dengan adiknya apa? Yang membedakan adalah esensinya, kenyataannya. Esensinya itu apa? Tuhan. Esensi Esensinya itu adalah apa? kenyataannya. Ya, berarti berbentuk manusia juga Yesus ini kan? Oke, kamu boleh tenang? Saya jawab. Silakan. Oke. Jadi kan sudah melebar nih. Sebenarnya kan topik saya ingin memberikan peringatan buat kawan-kawan Tritunggal. Sudahilah kalian menginjili kawan-kawan Muslim. Ya itu sebentar dulu lah. Enggak, saya nggak terima kalau ke situ. Nggak usah. Ya kan topik yang saya angkat itu. Iya, aku makanya kau begitu bahasa basimu. Fokus saja ke kita ini. Iya. Kalau di orang Tritunggal, Tuhan itu status, bro. Ya, status. Pohon beringin juga bisa Tuhan sama saya. Kalau saya mengabdikan, arti Tuhan yang kepadanya kamu mengabdikan diri, yang kepadanya kamu menghambakan diri, itu arti Tuhan. Oke. Ya? Karena Kalau kau, Tuhan ini apa sama kau? Apakah bentuk zat? iya. Jadi karena kalian mengimani Tuhan itu bukanlah realita, tapi kalian mengimani Tuhan itu adalah imajiner. Oke. Aku bilang imajiner. Nah, kalau Tuhan itu realita, terus Yesus itu adalah konkret, ya, apanya yang adalah Tuhan, yang adalah realita dari diri Yesus? Nah, itu susah dijawab. Dan Enggak susah, enggak. sebentar, jangan dipotong lah. Saya bukan bermaksud merendahkan, mayoritas kawan-kawan Tritunggal nggak bisa ngerti perkataan itu juga. Jadi gini ya, saya ulangi ya, jika Tuhan adalah realita, maka akan ada pertanggungjawaban. Jika Anda mengimani Yesus Tuhan, ada pertanggungjawaban secara konkret apa yang ada di dalam diri Kristus, apa yang konkret dari diri Kristus yang adalah Tuhan, yang adalah realita. Nah itu harus ada. Kalau nggak ada, itu hanya sebatas gelar. Artinya Tuhan bagi kalian itu bukanlah realita, tetapi hal yang sifatnya imajiner. Itu Tuhan itu adalah gelar common sense. Tuh. Kalau kamu ngerti bantah, kalau nggak ngerti nggak usah kawan. Ya, jadi gini, ku ambil analogi ya. Prabowo itu manusia yang presiden. Ya. Nah, sekarang Yesus ini apa yang Tuhan? Coba. Apa yang Tuhan? Atau Tuhan, makanya saya bingung gini nih. Yesus itu bagi kamu itu wujudnya ini apa? Hakikatnya dia ini apa? Kalau Tuhan kau bilang, kalau Tuhan berarti ada benda Tuhan itu berbentuk manusia, begitu ya? Ada nanti kau bilang berbentuk, kenapa kau nggak terima Tuhan itu berbentuk pohon? Kalau begitu. Ketika saya bilang, ini ada saya pohon beringin saya itu, ini Tuhan loh, ini Tuhan ini. Pohon ini Tuhan. Ini Tuhan ini, dia bisa tumbuh gimana? Sama dengan Yesus di Israel itu 33 tahun, dia beraktivitas seperti manusia, belajar, ya. Kemudian ada lapar, ada haus, ada dahaga. Nah, itu Tuhan sama dengan pohon ini. Ini juga Tuhan sama dengan tumbuh gitu. Seperti itu. Apa itu sebagai kau Tuhan itu? Sudah saya jawab ya. Bingung saya. Udah. Gini, sebenarnya kamu sudah menjawab sendiri.
Yesus beraktivitas seperti manusia. Jika dia manusia, tidak akan mungkin seperti manusia, gini kan? Jadi logikanya begini, saya jawab dengan apa yang kau paparkan. Chris Evan itu beraktivitas seperti manusia. Lalu Chris Evan berkata, yuk, kok saya beraktivitas seperti manusia? Saya manusia. Nah, jadi perkataan seperti itu hanya bisa benar jika subjeknya bukan manusia, lalu beraktivitas seperti manusia. Jadi gini loh kawan-kawan, saya itu pilih-pilih lawan untuk berdiskusi karena saya tidak mau menempatkan energi saya di tempat yang salah. Mungkin Pak Kojiro bisa berinteraksi, silahkan bro. Atau Pak host silahkan ambil alih. Udah pusing dia, berarti selalu begitu menghindar. Karena memang begitulah Malikil ini. Memang saya juga bingung ini, kenapa Tuhan itu apa bagi dia ini Tuhan gitu ya. Nah kan di dalam logikanya saja gitu loh. Tuhan ini apa? Apakah Tuhan ini zat? Tuhan ini kan hanya apa status yang disandingkan. Kenapa Yesus yang manusia, udah jelas-jelas ayatnya, firman itu telah menjadi manusia. Kenapa Tuhan dia? Ya karena status dia Tuhan, dia penguasa surga, dia membangkitkan orang mati. Itulah namanya kenapa semuanya itu jadi kita nisbatkan ke dia. Ya karena dia itulah yang dinamakan Tuhan. Dia mengatakan ya, masih manusia yang ini mengatakan gini, akulah penguasa surga dan maut. Aku membangkitkan kamu hidup. Ya itu semua kuasa Tuhan. Sama dengan Prabowo. Gini bro Gitu ya, loh. gini kawan ya. Jadi kamu sekali lagi blunder. Jadi berkata Tuhan itu hanya status. Jadi gini, itu yang saya bilang bahwa kalian menganggap Tuhan itu bukan realita tapi imajiner. Contohnya begini, presiden tanpa oknum itu hanya imajiner, gak ada oknumnya, bukan personal. Presiden itu bisa menjadi personal jika ada Prabowonya. Nah itu namanya common sense. Konklusinya ya, shortnya imajiner. Nah kalau Anda memahami Tuhan itu dalam level imajiner, maka Yesus itu adalah manusia yang dituhankan. Nah itu, jadi kamu harus mengerti, memang berat kawan buat Anda ini ya. Saya sih berharap bisa menarik pemerhati yang Tritunggal yang bisa berpikir. Saya sangat tertantang ya. Menurut Bang Malik, Ya. Tritunggal itu imajiner ya dalam memahami ketuhanannya. Iya, ini loh Pak, saya bukan mau meremehkan lah Bro Kris ya. Gini loh kawan-kawan, kita itu kalau mau diskusi pastikan kita itu mengerti ucapan kita. Setidaknya sebelum kita mengerti ucapan lawan, ucapan kita mengerti dulu. Lalu penggunaan kosakata, diksi, pastikan kita menggunakan kosakata, diksi yang kita pahami. Itu loh kawan. Jadi ini bukan mau merendahkan kamu ya. Jadi kalau Tuhan hanya sekedar gelar, maka itu jatuhnya adalah imajiner atau common sense, bukan realita. Kan kau tadi udah bilang Malikil ya. Bentar dulu kawan, saya coba Presiden itu uraikan. tidak akan ada. Sebentar. Presiden itu tidak akan ada kalau tidak ada Prabowonya. Presiden itu akan imajiner. Makanya Tuhan itu tidak akan ada kalau tidak ada bentuknya. Bentuknya itu manusia. Ya, yang Yesus lah yang dibangkat Tuhan itu gitu loh. Sekarang Tuhan ini kamu mengatakan bahwa Tuhan itu suatu bentuk, terus rajanya yang rajanya itu mana gitu. Kan kamu bilang Tuhan itu bentuk. Sekarang statusnya Tuhan itu mana gitu loh. Kalau saya jawab misalnya ya. Yesus ini manusia, statusnya dia seperti saya nih. Saya manusia, status saya ini kepala rumah tangga. Ya, kepala rumah tangga itu tidak akan ada kalau diri saya manusia ini nggak ada. Iya, udah, saya ngerti. Nah sekarang Yesus ini apa sama kau? Ya biar Ya dijelaskan udah. dengan Gini. bahasa sederhana Bang Malik. Pak host, saya sudah bahasa sederhana ini. Lebih Saya sederhana kalau lagi. mau lebih sederhana lagi, pusing saya, error saya gini ya kawan ya. Saya Coba, kasih contoh. coba, Ya gini. sebentar dulu. Kita minta pendapatnya orang di sini. Julpikar, kau sebagai orang netral ya. Bagaimana pendapat kamu tentang Tuhan ini? Coba. Oke, kita bilang jangan kita Jadi
cara diskusinya berangkatnya dari sini, bro. Pastikan dulu, kita sepakat dulu Tuhan itu imajiner atau realita. Kalau sudah sepakat di tahap pertama, maka akan naik ke langkah berikut, tahap berikut. Oke, gitu, betul, Pastikan dulu dasarnya. Menurut Tuhan itu itu imajiner adalah atau realita. pilar yang disematkan kepada suatu hakikat itu. Yang saya tanya, Tuhan itu imajiner atau realita? Apa imajiner itu artinya hayalan. Artinya imajiner itu lawan dari realita. Realita itu ada, artinya lawannya tidak ada. Sekarang saya ini suami, saya ini misalnya sebagai Berat, sebagai Pak kepala rumah tangga, saya imajiner apa? Coba kasih waktu yang lain lah, Bro Kojiro, Enggak. ada Kau Yakobus dulu, ini. biar kau dari dulu kau apa debat kau selalu menghindar. Kalau saya ini imajiner nggak, saya kepala rumah tangga? Saya pilih-pilih lawan, Bro, karena saya tidak mau energi saya jawablah terbuang dulu. percuma. Aku ini seorang guru, jadi saya mengambil bahasa yang sederhana supaya murid saya yang TK ini bisa, anak SD ini bisa gitu loh. Saya ini Mungkin misalnya, gini, Pak Kris, kepala Bang Marikil, rumah mungkin- tangga, sebentar dulu, kepala rumah tangga itu imajiner nggak bagi kau? Gini, jadi kamu itu sama seperti orang berkata begini, Pak Sul, Malikil ada nggak? Jadi padahal Malikil sendiri yang berbicara, bertanya kepada Pak Sul, minta validasi. Malikil itu realita atau imajiner? Padahal yang berbicara Malikil sendiri. Itu kan konyol namanya. Lanjut, Bro, disconnect. Ya, mungkin Si Malik itu mungkin, terdesak mencari bentuk zatnya di pikirannya. kita harus awali dari pertanyaan yang netral dan tidak memihak ya. Nanti kira-kira jawabannya seperti apa. Nah, di sini ada juga saudara kita yang baru datang, Pak Jakobus Bawia, selamat siang ya. Nanti boleh masuk lah. Nah, pertanyaan mungkin untuk Bang Malikil dan Bang Krisnya. Kalau menurut Bang Malikil, Yesus itu Tuhan atau bukan? Tuhan, Bro. Dari tadi kan sudah Oke, jawab. cukup. Ya, cukup. Kalau menurut Bang Kris, Yesus itu Tuhan atau bukan? Bukannya itu apa? Itu nanti Misalnya pertanyaan begini lain. loh. Makanya Itu misalnya nanti begini. pertanyaan lain. Ini adalah ini manusia apa monyet, begitu dong. Jangan Oh, karena itu bukan nanti banyak. pertanyaan lain. Itu nanti Oke. pertanyaan lain, Mbak. Jadi kalau menurut Bang Kris, Yesus itu Tuhan atau bukan? Tuhan. Jadi kalau misalkan dari diksi Tuhan, Bang Malikil dan Bang Kris ini sepakat nih ya. Ya. Antara JO dan Tritunggal sepakat. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, Tanya aku, Bang. Tanya aku. ya nanti Bang Kojiro. Oke, kita tanya semua deh. Kalau buat Bang Kojiro, Yesus itu Tuhan atau bukan? Yesus itu bukan Tuhan, tapi dia dituhankan. Nah, gitu. Oke, cukup, siap. Ini Bang Kojiro Kristen juga ya. Oke, kalau misalkan Yesus itu Tuhan, menurut Pak Malikil dan Bang Kris, lantas apa yang bukan unsur Tuhan dari dirinya yang ada hidup di 2025 tahun yang lalu? Jika Silahkan, Bang. Tuhan adalah realita, harus ada kata jikanya. Jika Tuhan adalah realita, begitu. Ya, oke, ya. Jika Tuhan adalah realita, Tuhan itu pasti realita lah ya. Karena ada Apa yang memahami yang- imajiner, Bro. Ya. Jadi apa yang bukan Tuhan dari sosok Jesus yang 2025 tahun lalu itu hidup? Menurut Bang Malikil apa? Ya. Jadi sebenarnya jawaban Chris Evan itu harus mengcopy jawaban Kojiro. Itu jawaban Tritunggal harus seperti yang Kojiro jawab. Jadi kalau realitinya Kristus itu Tuhan, yang dilahirkan oleh Maria Tuhan. Apa yang dilahirkan oleh Maria? Tubuh daging yang hidup, yang punya jiwa, punya roh. Tidak ada keterangan dari Maria, saya melahirkan rohnya Tuhan, jiwanya Tuhan, dagingnya manusia. Nggak ada. Yang dilahirkan manusia Tuhan. Dan yang dilahirkan adalah tubuh daging yang bernyawa, yang punya jiwa, punya roh, dan Tuhan keterangannya. Nangkap, Bro, disconnect. Oke, siap. Bang Kris, apa yang bukan Tuhan dari sosok Yesus yang 2025 tahun lalu itu hidup? Ada unsur apa? Ada nggak sih? Atau memang dia Tuhan gitu? Atau ada unsur yang dia bukan Tuhan? Silakan.
Iya, inilah kenapa kalian Islam sama JO ini bingung kata Tuhan ya. Karena di dalam persepsi kalian Tuhan ini adalah wujud, adalah hakikat. Sehingga kau bilang begini, apa yang bukan Tuhan? Ah itu. Jadi seolah-olah di dalam tangan yang Tuhan itu tangannya ini beda. Kalau tangannya ini seperti ini Tuhan gitu. Bukan. Apa yang bukan Tuhan yang nggak ada di dalam Yesus, di dalam diri Yesus. Dia itu Tuhan, statusnya itu semua Tuhan, kemanusiaannya itu di dalam dirinya itu Tuhan, kita sebut dia statusnya Tuhan. Nggak ada kakinya ini, nggak, bukan Tuhan, bukan. Secara keseluruhan dia itu Tuhan. Yang namanya Yesus itu ada kaki, ada semua kemanusiaannya. Ya disematkan dia Tuhan karena keseluruhan dagingnya ini adalah penguasa surga dan maut. Begitu loh. Makanya kalau dibilang Yesus, sebentar sedikit lagi. Kalau dibilang Ya, Yesus itu manusia apa Yesus itu manusia apa Tuhan? Enggak suatu pertanyaan yang relevan. Kamu ya. sama dengan begini pertanyaanmu itu. Prabowo itu manusia apa presiden? Bagaimana menjawabnya itu? Di bagian mana Prabowo ini yang tidak presiden? Kan lucu. Coba aku tanya dulu kau, di bagian mana Prabowo ini yang bukan presiden? Oke, iya, saya paham Pak Kris, makanya pertanyaan saya bukan Yesus ini Tuhan atau manusia. Saya menghindari pertanyaan itu, sebab pertanyaan itu kan terlalu populer, terlalu sering ditanyakan oleh Iya, orang. itu sama. Nah, berarti inti dari pertanyaan saya adalah ingin mencari keselarasan, apakah Yesus itu Tuhan? Ya, ternyata menurut Bang Malikil Yesus Tuhan. Menurut Bang Kris ternyata Yesus itu Tuhan. Nah, tetapi ada diksi yang menjadi pembeda sehingga Bang Malikil dengan Bang Kris tidak sepakat. Bang Malikil konsisten bahwa ketuhanannya Yesus itu tidak ada unsur manusia, tetapi Bang Kris juga konsisten bahwa ketuhanannya selain Yesus ini Tuhan, dia juga ternyata manusia. Nah, konsistennya Bang Kris kan di situ. Nah, Jangan begitu di sini menerangkannya. perbedaannya. Jangan begitu menerangkannya, Mas. Tuhan dengan manusia itu tidak ada hubungan. Ya, tidak ada. Makanya kalau ada pertanyaan Yesus itu Bentar, manusia apa Evan. bukan? Evan. Sebentar, Bang, izin ya. Kalau ada pertanyaan Yesus itu Tuhan apa manusia, itu sama dengan kau bertanya Prabowo itu manusia apa presiden. Coba itu, pikirkan pertanyaan Oke. bodoh seperti itu. Di Skonet, kamu harus pastikan dasarnya Tuhan itu realita atau imajiner. Kalau sudah dia mengerti tentang itu, baru lanjut diskusi. Karena yang dia paparkan Tuhan itu adalah seperti presiden itu imajiner kan? Presiden tanpa Iya. oknum itu imajiner, bukanlah realita. Presiden ada oknum barulah realita. Jadi itu pastikan dulu di situ, Iya. bro, di Skonet. Dia nggak ngerti itu. Realita Ya, atau Bang. Bang Kris, saya minta maaf kalau misalkan ada narasi saya yang salah ya, yang kurang berkenan. Saya tadi hanya memastikan bahwa kalau dalam pemahamannya Bang Kris yang Tritunggal itu tidak sama seperti Bang Malikil. Kalau Bang Malikil kan dia tidak mengakui bahwa Yesus itu manusia tuh. Dia Tuhan Karena dia nggak gitu kan. ngerti arti Tuhan. Nah, Iya, nggak ngerti arti Tuhan dia. saya tadi bilang kalau Bang Kris ini kan tetap konsisten bahwa Yesus ini dia manusia dan dia Tuhan kan, seperti itu kan ya Bang Kris ya. Dia yang Tuhan. Manusia yang Tuhan. Nah, di sini maksud saya tidak dapatnya titik kesepakatan. Kira-kira masih mau kita lanjut enggak ini Bang Malikil, Bang Kris? Sebab Saya kasih Prabowo contoh itu begini. adalah Sebentar, manusia Chris. yang presiden gitu loh ya. Chris sebentar gini ya. Jadi kalau kamu mau membawa predikat presiden gini ya, argumentasinya begini. Apakah sebelum ada manusia presiden sudah ada? Jawabannya tidak ada. Karena gelar presiden itu bukanlah gelar yang sifatnya adalah realita. Karena gelar presiden itu sifatnya adalah common sense. Dia bisa menjadi realita jika ada oknumnya. Nah, itu argumentasi. Kedua, apakah sebelum ada segala sesuatu Tuhan sudah ada? Ada.
Karena apa? Karena gelar Tuhan itu berbicara, bukan berbicara common sense, tapi berbicara tentang realita. Nah itu jadi bro disconnect, pastikan dia mengerti Tuhan itu realita atau imajiner. Kalau dia sudah ngerti di tahap itu, baru kita bisa lanjut diskusi. Kalau dia belum ngerti, percuma bro. Aku mau jawab pertanyaan itu, Bos. Tanya lah dulu kau, begini aja ngajari si terlalu apa ya, dibilang di bawah TK ini kayaknya siapa nih. Begini aja deh cara Malik ini. Yesus itu kau pikir Yesus itu bernapas dengan apa? Coba jawab aja langsung. Bernapas nggak dia? Mungkin Kojiro yang mau diskusi, lanjut bro Kojiro. Bukan, nggak bisa dia. Itulah pertanyaanku, karena kau itu semakin joblok banget itu nalarmu. Ya, bagaimana Jangan seseorang gitu, Pak. yang bernapas tinggal di apa namanya? Di langit sana, di surga sana. Ya, bagaimana itu logikamu itu? Lagian kau itu banyak yang kau tabrak Malikil. Dari Alkitab kau sudah entah kemana-mana. Ya, Yesus itu di Alkitab. Kau sebenarnya pakai Alkitab atau apa sih? Kau Kristen apa gitu loh. Dari segi logika kau udah cacat. Dari segi Alkitabiah kau juga udah nggak pakai Alkitab kuliah. Entah pakai apa kau. Jadi kebenaran itu ada di mana itu kau? Jangan-jangan kau pemimpin nih. Ya. Oke, Bang Kris, terima kasih. Bang Kojiro. Yesus itu, Ya, ya. Firman itu menjadi manusia. Ya, nggak ada dibilang itu. Firman itu menjadi Tuhan. Kau sekarang dasar kamu itu berargumen dengan saya itu apa? Dari Alkitab kau udah salah. Dari logika kau udah cacat dari awal. Bentar, Bang Kris. Ya sabar ya Bang Kris ya. Bang Malikil sepertinya memilih untuk tidak membuka mic. Saya tanya ke Bang Kojiro. Tolong dijelasin tadi tuh. Menurut Bang Kojiro, Yesus itu manusia yang dituhankan. Maksudnya seperti apa Bang Kojiro? Bang Yakobus siap-siap ya. Jadi kalau dihadapkan antara pertanyaan Yesus manusia atau Tuhan, jawabannya bukan keduanya. Jawaban yang benar adalah Yesus adalah manusia yang berketuhanan, yang dituhankan. Gitu loh. Pertanyaan sekarang, apa yang membuat Yesus itu boleh dituhankan? Jawabnya itu di 1 Samuel 8 angka 7. Karena Yesus menggantikan Tuhan sebagai Raja. Dan kenapa dikatakan dia manusia yang berketuhanan? Karena dia ciptaan baru. Dia Adam kedua. Dia sama seperti Adam sebelum makan buah kudi yang tidak bisa mati karena menua itu. Dan lagi nih, ini saksi Yehova ini kayaknya. Ya sebenarnya pandangan kamu harus ikut Kojiro. Itu penjelasan yang jujur sekalipun salah. Gini saya terangkan lagi ya. Jadi Saya kalau tidak sesuai dengan dia bilang Yesus itu ciptaan, nggak ada ciptaan dia. Itu aja, yang lainnya mungkin ada benernya. Tapi ketika dibilang dia Yesus itu ciptaan, nggak ada. Gini Itu bro, Evan, tenanglah. Dia itu sudah jujur. Kamu pun kalau saya tanya kepada pertanyaan itu, kamu akan menjawab begitu. Pertanyaan begini, kalau kamu tidak mengakui Yesus ciptaan, apa kamu percaya yang disalibkan itu pencipta? apa? Nah kan pingsan. Benar, jawab dulu, ulangi. Gimana pertanyaanmu? Kamu percaya yang disalibkan mati di kayu salib itu pencipta? Asalnya, jadi kita bilang firman. Saya pilihannya hanya dua bro, gini ya. Nggak pernah Yesus bilang akulah pencipta, nggak ada dibilang begitu. Di Ya mana sudah, ada? kalau bukan pencipta ya ciptaan. Ya bukan harus begitu. Apa ada Tetapi keberadaan lain? asal Sebentar gini. ini, Diam. Artinya dia, Yesus ini di dalam kemanusiaannya tidak pernah dia mengatakan aku waktu jadi memang parah orang Saya logikanya. sakit perut dari tadi ini. Sebentar. Sudah Aku tutup dulu sebagai mulu, ketika Pak Bawias. aku 33 tahun ini aku tidak mencipta. Ada senam Tapi perut ini, kalau ya. aku mencipta ketika aku wujudku di dalam firman Bapa. Gini, Jadi Tritunggal itu adalah pemahaman teologis yang rapi. Sebentar dulu, biar kau ajar. Jangan kau bilang Yesus pencipta. Saya belum selesai bicara masalahnya. Gini gini. Ya, Di silakan. alam semesta ini, ya bro, hanya dua eksistensi, pencipta dan Ya. ciptaan. Ya. Kalau dia bukan pencipta, maka ciptaan. Kalau dia bukan ciptaan, maka pencipta. Tidak Ya. ada eksistensi ketiga. Oke? Ya. Nah, kalau kamu percaya Yesus pencipta, berarti kamu sudah menerima yang mati di kayu salib. Anak kecil ini. Kau maksa saya Yesus pencipta, enggak pencipta dia. Firman yang pencipta. Nah, dengan tawaran saya dua status pencipta dan ciptaan, apa ada status yang lain di alam semesta ini selain pencipta dan ciptaan? Yesus itu apa?
Maksudnya Yesus yang mana sih kau bilang ini? Kan kalau bicara Yesus Maliki, Kalau saya Pak Sul, karakter sebentar begini saya dulu sudah ya, muak. sebentar. Ini loh, ketika kau berbicara Yesus ini ada 3 wujud. Wujud manusia, wujud firman, dan wujud Diskonet. roh. Jangan ketawa aja kau diskonet. Bentar. Makanya kau ketika mengatakan Yesus ini adalah pencipta, kau harus balikin Yesus yang manusia ini ke firman dulu. Coba Makanya saya dia jadi kasih pencipta. kesempatan ke Bro Kujiro untuk berdiskusi dengan Evan. Nah, biar Makanya, dia buat begini dia loh. menjadi jujur, Bro. Kenapa? Buat dia jujur. Kenapa? Nah, coba silakan. Ya, kenapa Malik ini mengelak? Karena dia nggak tahu, dia itu menggabrul semua. Yesus katanya pencipta, Yesus itu yang ada di dunia ini. Nggak bisa, kita harus balikin dulu. Orang Tritunggal itu rapi. Ketika bicara Yesus itu pencipta ya, bukan waktu manusia dia mencipta, tetapi waktu asalnya. Kita balikin dulu dia ke awal yang pada mulanya itu. Yesus ini berbentuk firman, disitulah dia mencipta. Ketika kau bilang Yesus, kau harus ada tiga keadaan kau berbicara. Jangan kau bilang Yesus itu nama manusia, itu nama kemanusiaannya. Nggak pernah kau bilang Yesus itu, nggak pernah ada di dalam kitab suci itu Yesus itu aku ini mencipta. Nggak ada dia bilang gitu. Kau cari juga sampai jungkir balik, nggak ada. Ya, harus kau balikkan dulu asalnya itu Yesus. Makanya kenapa Yesus itu bukan ciptaan kita, karena dia berasal dari firman masuk ke dalam rahim. Ya, kapan diciptakan? Masa firman diciptakan? Enggak. Itu begitu Malikil. Jadi Tritunggal itu rapi memplot-plotkan situasi, enggak gabrul sama kau. Kayak kau. Nah, sekarang kutanya dulu kau. Yohanes 17 ayat 3. Ketika Yesus berdoa kepada Bapa, di mana itu? Ngapain? Siapa yang dia panggil Bapa? Dia sendiri. Udah kayak lingkaran obat nyamuk nanti kau. Kau kulihat dari tadi itu kau nggak alkitabiah, Malikil, ya? Nggak ada alkitabiahmu satu pun. Mending saya sama Kojiro, silakan Kojiro. Kamu dari Saksi Jehovah kayaknya, silakan. Ya, kalau menurut Bang Kris itu Yesus dan Bapa itu dua pribadi yang berbeda atau yang sama, Bang? Dua pribadi yang berbeda maksudnya apakah sama seperti Ishak dan Abraham dua pribadi yang berbeda atau sama? Sama itu seperti Sudono Salim dan Lim Sulyong itu dua nama namun menunjuk ke satu pribadi yang sama gitu, Bang. Begini, kamu tahu nggak, pernah nonton film The Matrix nggak? Ya. The Matrix itu ada satu penjahat, itu bisa menghadirkan dia di dalam 3 keadaan. Jadi jadi di dalam Tritunggal ini adalah Allah. Ketika kita berbicara Allah, itu yang di dalam pikiran kita itu adalah roh dan firman. Dan firman inilah nanti yang jahir atau yang mengambil rupa atau yang lahir, yang bukan menjelma ya, menjadi manusia. Begitu loh. Jadi otomatis karena dia sudah ada di bumi di 33 tahun, ya ini sama yang di atas itu ya beda lah. Karena ini kan kehadiran Allah yang di surga itu, dia pergi ke sini mengambil rupa manusia. Makanya dibilang dalam Tritunggal itu Yesus itu bukan Bapa, karena Bapa itu ada di surga. Gitu. Tapi apakah Yesus ini Bapa? Inilah pendang Tritunggal. Iya, dia Bapa karena dia datang dari Bapa itu loh. Gitu loh. Dia kan tadinya Yesus ini kan tadi firman, dia turun ke manusia, ada ditempatkan di bumi ini gitu loh. Karena beda jadinya kan? Kenapa kita menuhankan Yesus? Bukan karena dia nggak punya bapak ibu loh, bukan. Ya karena dia berasal dari firman Allah itu, yang Allah, roh dan Allah. Masih bingung? Jadi pada Balikin saat dulu, Yesus itu spesial banget, luar biasa apanya. Ya, jadi setiap kita berbicara Yesus ini ada tiga fase, 3 tahap. Dia itu bicara dia sebagai firman sebelum dunia ini ada, kemudian dia sebagai manusia, kemudian dia setelah naik ke surga. Ada 3. Jadi kau kalau bicara Yesus yang mana? ya, jadi pada saat Yesus itu kesakitan di kayu salib,
Apakah pribadi yang mengatakan jadilah terang di kejadian 1 itu juga merasakan sakit, Bang? Nah, tadi kau cerita. Kan tadi Yesus yang merasakan sakit ini datang dari firman Allah itu gitu loh. Datang dari firman Allah ini. Kalau misalnya ini jadi manusia. Nah, kalau sakit ini apakah itu sakit? Ya enggak lah. Gimana sih, kan udah firman ini udah jadi manusia blok gitu loh. Udah jadi manusia, kau bertugas ya di bumi ya. Tugas kamu ini memberitakan Injil. Ya, cara masuk ke surga nanti seperti ini. Kau berbicara kepada orang Israel. Itu tugasnya. Kau serahkan nanti nyawamu. Kan begitu. Ya. Maksudnya Yesus itu diciptakan itu Kojiro. Jadi Yesus itu ya ciptaan nih. Kamu tugasnya begini ya, blok gitu. Kan kalau diciptakan itu kan seperti manusia. Misalnya Adam itu diambil dari tanah ya. Tanah itu disembuskan apanya, gitu. Atau kan dalam Islam itu diambil dari cahaya, jadi malaikat. Simsalabim atau apa namanya kun fayakun gitu. Kalau Yesus ini firman-Nya, di mana diciptakan dia? Ini bahan dasarnya itu firman Allah itu. Ya, firman Allah itu yang jadi bahan dasar Yesus ini, jadi manusia. Jadi mana ciptaan? Masa firman ciptaan? Jadi Yesus Ya, kalau orang melihatnya ketika kenapa dia bilang ciptaan, ya karena dia Ya berarti Yesus itu pencipta. dilahirkan. Yesus itu pencipta. Yesus yang dalam rupa firman dialah pencipta, bukan Yesus manusia ini yang pencipta. Ciptaan. Kalau Yesus yang manusia ciptaan. Ya enggak, kan gimana sih aku Bagaimana sih, nggak ada loh status yang ngambang di dalam kehidupan ini, kan cuma ada dua, pencipta dan ciptaan. Gimana sih kamu? Iya, karena kamu begini loh, kamu mengatakan Yesus ini yang sebagai manusia ini pencipta. Saya balikkan dulu dia, Yesus yang manusia ini bahan dasarnya itu adalah firman. Firman itu bukan ciptaan. Paham? Balikkan dulu dia ke awal. Jadi dia bukan ciptaan. Makanya aku bilang tadi, ketika kau berbicara Yesus, ada 3 keadaan dia. Yesus yang dalam firman Allah, yang bersama-sama dengan Allah, Yohanes 1 ayat 1, yang pada mulanya bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, balikan dulu dia ke situ. Nanti di Yohanes 14 yang bersama-sama Allah ini jadi manusia. Gini loh Chris kan nggak percaya Yohanes 1 ayat 1 kalau firman itu adalah Allah. Kalau Chris maunya kan firman itu adalah firman Allah kan. Kok nggak percaya? Siapa yang bilang saya nggak percaya? Kau nggak percaya? Kau bilang Yesus itu firman Allah, bukan Allah. Kalau Yohanes, kan Yohanes itu kan begini bunyinya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, Yesus itu adalah firman Allah. Gini loh, tapi Chris. bukan Allah Bapa. Ayat 1 itu kan bicara asal pelan-pelan, tetanggaku itu namanya Firman, nanti dia tidak jadi jualan siomay lagi. Nah, betul kan? Jadi kan Diangkat jadi Tuhan sama kalian. Pada mulanya adalah Firman, Bapa dan Roh Kudus kemana, Chris? Belum diciptakan apa gimana? Justru ini kita kan sekarang Yohanes itu kan menyoroti tentang firman itu datangnya dari mana. Itu bicara pada mulanya Nanti loh. Allah itu beda. Kamu ngerti nggak pada mulanya? Ini loh, di dalam Yohanes itu orang mau tahu, mau dijelaskan ini Yesus ini datang dari mana ini? Apa ini? Apa hubungannya? Iya, kalau misalkan pada mulanya adalah Bapa kan harusnya ditulis pada mulanya adalah Bapa. Bapa adalah sang sumber. Bapa memiliki firman dan roh. Tapi kan kali ini Tritunggal itu dibantai sama Yohanes nih. Dibantah bahwa ternyata pada mulanya itu ada. Ya, sekarang kamu fokus saja nanya ini Yesus ini apa gitu aja udah. Iya, kan kamu nggak percaya kalau itu tulisan Allah itu kamu adalah firman tulisan. itu. Yesus ini kamu udah paham nggak bahwa dia ini kenapa kita orang Tritunggal ini menuhankan dia? Kenapa dia itu 100% Tuhan, 100% manusia itu Tritunggal itu. Oh enggak Bang Zul, gimmick. Jadi ketika dipertanyakan Tritunggal itu memanggil Yesus Tuhan itu gimmick karena Tuhan ini punya Tuhan. Loh, 2 Tuhan dong kalau begitu. Gimana ini? Ya kalau ditanya dia bilangnya 1, tapi ngejelasinnya harus 2. Sepertinya sih Kalau dia betul, jelasin sepertinya. Yohanes.
lebih tepatnya dua keberadaan Tuhan. Tuh. Tuhan Ya, itu iya, ada dua di keberadaan. Udah ngaku itu dua Tetanggaku Tuhan, nggak dua jadi keberadaan Tuhan loh. ada di surga. Dia juga. Kalau dia ngaku satu Tuhan, dia wadas bidat. Satu lah ngomong kalian. Kalian bingung. Ya. tetangga aku jadi nggak jualan siomay kalau kayak begini-begini yang dengar serius kalian. saja coba. Makanya kan Kojiro. Tritunggal itu Tuhan mereka kan, bukannya dia, mereka. Begini, saya bertanya sama Chris, bisa nggak Chris? Silakan, asal jangan Bisa, Chris. berlawak-lawak. Oke, Silakan. saya konteksnya pakai ayat ya, tidak mau omong kosong kayak jual siomay 5.000. Ya, harus dari tadi Yohanes kayak 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman. Menurut Chris, menurut Tritunggal, firman itu siapa? Yang kau bilang perkataan, saya maki kau anjing nanti kalau kau bilang perkataan. Sabar Pak Karen. Malas aku kalau udah begini loh, bikin gua mati ini. Yo. tempatnya. Aku yang kontrol. Yang Kalau lain Pak dulu, Karen, yang lain. Pak Karen aneh-aneh nanti tak cewernya aja. Tenang aja. Kojiro, kau aja dulu Kojiro coba. Nanti ku maki Sekarang kau. kalau di sini udah jinak. Terus yang serius, makanya saya baru kali ini loh dijelaskan Iya. seseorang itu bukan yang ngerti, malah saya tambah pusing. Iya, makanya yang kurang ngerti kau apa? Apalagi saya pikir firman itu yang penjual siomay tetangga saya. Ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu siapa? Ayo dijawab, ayo. Jawab siapa Kalau firman? ada yang pintar Ayo. lagi yang mau ini udah tahu semua, saya izin dulu ya. Iya. Saya kan Saya tahu keterangan ketunggalan. Jadi situ tadi kenapa Yesus itu sebagai Tuhan, ya balikin gini dulu loh. ya. Buat Jangan saya kayak prinsipnya Malikil. bagaimana Allah itu tiga, Chris. Sebentar, jangan kayak Malikil. Yesus itu semuanya pencipta, Yesus sebagai manusia itu bernapas, Yesus itu menyusu, dia juga mencipta, nggak pakai Alkitab dia itu. Duh. Ya, dia itu juga Bang Malikil mengatakan yang disalib itu juga Bapak kok. Yesus juga disalib, Tuhannya bisa mati. Kok gimana sih kamu ini? Disalib. Masa apa disalib? Ya tanyakan aja itu. Gabrul. Ya kan semuanya Tuhan. Gabrul itu. Udah, saya izin dulu ya. lebih gabrul lagi ini. Firman perkataan Ya, lucu selamat. ini firman perkataan. Siang Pak Paul, lama gak mampir ke sini nih. Paul. Iya Bang Zul, apa kabar Bang Disconnect? Alhamdulillah kabar baik. Cakep Bus, Bang Malikil, Ya, semuanya baik. teman-teman. Iya. Lanjut teman-teman. Kangen lama nggak dengar suaranya pada. Saya bingung. Tambah lama di Kristen, saya tambah lama tambah bingung ini. Mana yang benar? Ya sahadat aja toh Bang. Hah? Mendingan tak saya. Bagaimana sadat? Yo, saya belum dapat jalan. Bagaimana saya mau Kalau bingung ya sadat? sahadat ya Bang Zul. Tapi begini loh yang Ya, lebih masalah yang gampang bikin saya bersahadat bingung, tuh. yang bikin saya bingung, Pak. Ini yang Yang bikin saya bingung begini, Paul. Tertulis lain, dibahasnya lain. Begitu. Saya maunya yang tertulis. Yang paling sederhana itu kan ketika kita bicara Esa, bagaimana Esa itu kita pahami artinya tiga itu yang saya belum ketemu itu rumusnya. Lah untuk itu tanyakan sama Pak Pendeta Martin nih. Gimana Pak Pendeta Martin? Tiga itu tapi Esa itu gimana Pak Martin? Kalau saya apa? Udah mualaf. Namanya Pendeta Martin jadi mualaf ini. Siapa yang mau ngikutin Pak Martin ini loh? Salah nanya saya ini. Paul ikut. Jadi definisi Esa itu memiliki makna yang berbeda buat kalangan Tritunggal itu kan saya bingung. Ya, Karena kita lihat Kristen dalam semua. Pancasila kan ketuhanan Kalau- Esa, masa ya ketuhanan yang maha tiga kan jadi aneh kan. Ya, kalau kita Mana siapa tadi si Chris Evannya? Turun. ada cari gorengan, dia Cari ada firman cari tadi. gorengan, katanya 3 gorengan. Firman tadi. Dia ada cari siomay. Dia cari. Berat loh cari kawan-kawan siomay. untuk diskusi orang yang belum bisa berpikir, berat loh. Beban moralnya berat sekali.
Jadi dia tidak mengerti apa itu realita, apa itu imajiner. Kalau Tuhan itu realita, nah pertanggungjawabannya jika Yesus adalah Tuhan, apa realitanya Tuhan dari Kristus Yesus yang adalah tubuh, jiwa, dan roh? Kalau Tuhan itu realita, apanya yang Tuhan? Jika Tuhan realita, oh tidak seperti Jokowi, Prabowo presiden, nah itu common sense, itu imajiner. Presiden tanpa Prabowo, presiden itu imajiner, bukan realita. Jadi presiden itu menjadi oknum ketika ada Prabowonya, karena Prabowo adalah orang, maka diberi gelar presiden, barulah presiden menjadi realita. Tanpa ada Prabowonya, tanpa ada orangnya, itu imajiner, common sense. Ya, aku Bang setuju. Malikil harus belajar tentang entitas, Bang. Jadi itu harus dipelajari dulu. Harus kembali Iya, ke apa definisi hubungannya entitas. Entitas itu berbicara realita, nggak ada entitas imajiner. Apa hubungannya? Iya, betul. Makanya kalau Bang Malikil bilang bahwa Yesus itu adalah entitas dari Tuhan, ya toh, yang sebelumnya adalah pencipta, yang sebelumnya adalah roh. Nah, itu yang harus bisa dipertanggungjawabkan. Bagaimana entitas yang sudah menjadi manusia, yang sudah turun ke dunia itu, sementara masih ada pribadi yang menunjukkan entitas yang lain yang di surga, begitu. Oke, gini Paulia, saya tidak mau berdiskusi dengan orang yang sudah di bagian tengahnya. Gini, kamu pastikan dulu mengerti realita dan imajiner atau tidak. Kalau kamu mengerti imajiner lalu bicara entitas, kita bisa nyambung. Tapi kalau kamu tidak tahu, tidak mengerti apa imajiner apa realita, nggak usah kau bicara entitas. Bagaimana Bang Malikil bisa menyimpulkan saya tidak paham tentang entitas, makanya saya dan tanya. imajiner, kan gitu. Ini pertanyaan Jadi, dasarnya. cukup dijawab saja, tanggapi saja untuk pertanggungjawaban Bang Malikil bahwa Yesus adalah Bapa itu. Oke, gini ya, gini. Argumentasi dasarnya Tuhan itu realita atau imajiner, itu dulu kita sepakati, baru kita maju. Tuhan itu realita atau imajiner, itu disepakati dulu. Tuhan itu realita, berentitas. Oke, sudah nggak usah pakai entitas. Kalau sudah realita ya entitas. Aduh, gimana sih? Kalau Tuhan realita, Mempertegas biar nggak salah maksud. Nggak ada juga orang berkata entitas itu bukan realita. Gimana sih? Gini ya, jika kayak mama aja itu bolak-balik, lanjut aja Bang. Sulit memang. Jika Tuhan adalah realita, maka pertanggungjawabannya Yesus menurut kamu Tuhan bukan? Saya tanya dulu. Bukan. Oh bukan. Ya, kalau berbicara, oh ya sudah. Ya, jadi makanya disitulah Bang salah. Pak Paul itu Unitarian kok. Ya jelas Yesus itu bukan Tuhan tapi utusan manusia. Jadi kalau kita mengacu kepada kesimpulan Yesus bukan Tuhan, ya kamu berangkat mendapat kesimpulan itu berangkatnya dari mana? Hasil pemikiranmu, hasil bacaanmu atau apa? Kesimpulan itu berangkatnya dari sesuai mana? Dengan firman Bang. Makanya Bang Malikil harus jujur terhadap firman. Banyak Yohanes 17 ayat 3. Oke. Ya. Oke, sebentar dulu. Kalau kita bicara Wahyu 5 ayat 7. Tuhan. Banyak Bang. Ibrani 8 ayat 3. Iya, sebentar lah. Kamu kan mengacu kepada firman. Artinya kesimpulan yang kau dapat itu adalah sesuatu tekstual. Yesus bukan Tuhan, literal, benar? Atau saya bertanya nih, kesimpulan Yesus bukan Tuhan, kamu mengimaninya apakah literal atau hasil penafsiran?
literal. Oke, kalau berbicara firman, di mana tertulis literal Yesus bukan Tuhan? Yohanes 3 ayat 17 ayat 3. Tidak ada bunyinya Yesus bukan Tuhan di sana literalnya. Ya itulah, jangan berpikir dengan cara emak-emak. Yohanes tuh nggak ada di Jangan Tuhan memutarbalikkan literal itu. Benar ya? Bentar dulu, Seperti makanya kamu kamu, pikir. Paul. Jadi Paul, jangan Paul. mutar-mutar. Makanya kami- Yohanes 17 ayat 3 itu jelas. Paul, Makanya kamu mengerti dulu ucapan saya. Kesimpulan kamu Yesus bukan Tuhan itu adalah literal atau penafsiran kamu. Kamu jawab literal. Saya tanya literalnya nggak ada. Tapi makanya kamu baca begitu. Artinya kesimpulanmu Yesus bukan Tuhan itu penafsiran bukan literal. Aduh. Mau Literal. diskusi aja diajari cara bertanya. Di mana literalnya Yesus Literal. bukan Tuhan? Literal. Makanya Ya, kamu di mana belajar nggak Yesus bukan bahasa? Tuhan literal? Di mana kesimpulannya? Engkaulah satu-satunya dalilnya Allah Yesus? yang benar, dan Yesus Kristus yang telah engkau utus. Kamu ngerti literal nggak? Jengkel saya Pak host dengan orang karakter begini. Ya kamu Udahlah, bisa yang lain ngomong Kojiro. masalah literal, tapi kamu harus prihatin jujur Pak gitu. Paul. Pak Paul ngomong literal Itu tapi literal ternyata itu, Pak Paul itu ngerti. kategorinya literal. Literal itu nggak harus tertulis Yesus bukan Tuhan. Kalau nggak harus tertulis kan itu repot namanya. Itu yang membuat kamu nggak paham gitu loh, Gil. Itu kan ranahnya tafsir, Pak. Harusnya kamu bisa memahami bahasa. Bahasa itu sudah menunjukkan tidak harus tertulis Tuhan Yesus bukan Tuhan. Pada saat ada suatu kalimat, engkaulah satu-satunya Allah yang benar, ya, dan Yesus Kristus yang telah diutus, itu udah jelas, itu namanya literal. Oke, kalau gitu kalau ketemu dengan 1 Korintus 8 ayat 6 gimana, Pak Paul? Ini loh, kalau Bacakan, literal coba, itu bacakan. yang sebenarnya adalah bukan kiasan atau metafora. Betul, ya. Kalau kiasan metafora itu yang nggak bisa dikatakan literal. Paul, di dalam 1 Korintus 8 ayat 6 di situ dan satu Tuhan saja. Siapa itu Paul? Nah, ini harus dipahami kalimat di dalam Ya literal 1 Korintus tersebut. tafsir ya. Gini, Paul, dengerin. Yang Harus nggak literal kita yakini itu apa bukan Tuhan. Itu nggak literal tuh nggak tertulis. Tapi yang tertulis harus kita tafsir lagi ya. Luar biasa Paul. Ini, makanya saya jelaskan. Iya ya kamu Harus saja yang boleh juga menjelaskan. dilihat Nggak boleh kan? penulisan di dalam kitab tersebut. Coba. Ada dua kata, ya kan? Allah dan Paul. Tuhan. Kita harus definisikan Pak host, dulu. saya izin Harus kabur dulu ya, Pak sepakati host, ya. dulu antara Allah Semua ya. dan Tuhan. Kojiro, nanti kamu main-main ke room saya kalau mau diskusi, bro. Bedanya Ya, Kojiro ya. Iya ya Pak Saya Ustaz. Aing, saya izin kabur dulu Aing. Iya Ah, berat. kabur. Tiga udah. Paling gini, kalau udah kedesak kabur dia. Tak kira udah tak tinggalin lama udah bertobat ya, tapi juga belum bertobat juga. Paul. Karena Malikel itu sensitif itu, Bang Paul. Paul ini Kalau dia tidak. melihat sesuatu Oke, hal yang kembali ke 1 Korintus tadi. Tadi Ya. kalau dia tanya literal Paul, Paul kalau mereka tanya tentang literal buka Matius 12. Di situ tertulis Yesus hamba Tuhan. Paul nak apal ayat tapi mau bernarasi. Bukan Matius 12, mereka mati kutu. Matius 12 ayat 18 perikopnya Yesus hamba Tuhan. Itu Yesus mengutip nubuatan di kitab Yesaya. Ya, ya. Enggak, ini kalau tadi bicara Kalau begitu pakai ayat udah bubar. Jadi gini teman-teman, jadi inilah sudah Karena saya kan bilang begini dari dulu, mereka ini kan Kebanjian selalu sama pakai Bang narasi-narasi Orang apa Kristen nubuatan. ini rancu Jadi sendiri pakai narasi dengan nubuatan. kata Tuhan dan kata Allah, gitu loh. Campur baur akhirnya bingung sendiri, gitu loh. Karena nggak mampu membedakan kata Allah dan kata Tuhan Alhamdulillah. dengan definisi yang benar. Makanya pada waktu baca 1 Korintus, jadi loh Yesus Tuhan dong. Satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, gitu loh.
padahal harus dipahami Tuhan di situ apa, Allah di Kalau- situ apa. Begini Paul, saya ajari kau. Kalau mau hadapi JO, kau hadapi mereka, kan mereka sering bernarasi tentang nubuatan kitab Yesaya. Bawa juga buat nubuatan kitab Yesaya yang Yesus kutip. Ada di Matius 12 ayat 18. Itu perikopnya Yesus hamba Tuhan. Udah bubar, nggak ada lagi penjelasan lain-lain. Ada. Di situ jelas kok Yesus hamba Tuhan. Inilah hambaku yang kupilih. Saya kamu percaya. Iya kan? Itu kan nubuatan yang Yesus kutip di kitab Yesaya. Gimana sih? Iya, di situ kan ada Yesus, kalau keterangannya. Yesus Tuhan, kenapa ditulis di situ Yesus hamba Tuhan lagi? Ya, iya, Makanya berarti tadi saya Tuhan hambanya awali Tuhan dengan begitu. entitas gitu loh. Kalau Tetap bicara iya, realitas itu kan suatu entitas. Saya malas. Paul, saya udah malas berdebat NCO. Mereka dapat duit, kita tidak dapat duit. Beli kuota sendiri lagi. Nggak apa-apa lah, karena mereka kan memang butuh duit. Saya udah tahu mereka ada duitnya. Kita Mereka udah ada duitnya duitnya udah itu, banyak, nggak Paul. perlu lagi, Saya Bang. udah malas lagi. Ya ada duit Bang, emang kita bisa. Kita beli kuota sendiri, mereka kok ribut-ribut. Ternyata mereka ada dibayar, kita tidak dibayar. Ngapain keluar-keluar? Saya dari tadi dia malas, nggak ada duitnya. Bang Kalau Jul, mereka dibayar, Ya, ternyata karena 10 aku juta, udah 10 lama juta. seperti Bang tamu Zul yang tadi lebih bilang nggak kelihatan karena percaya mau boleh lah. Kalau yang repot begini ya. kan saya mau Ternyata balas masih apa? belum berubah. Aing, kalau Aing mau cari tahu tentang Esa, yaitu belajarnya Tritunggal Trikotomi, bukan belajar Tritunggal tiga Tuhan. Nggak akan ketemu kalau tiga Tuhan Esa itu. Iya, Kalau esanya Trikotomi kesatuan, ketemu kan? Esanya. Ketuhanan Gitu yang, loh. yang maha kesatuan kan. Iya, Bapa, Firman dan Roh Kudus itu tiga identitas yang berbeda, tetapi satu, sama seperti tubuh, jiwa, roh. Nggak bisa. Tidak bisa dipisahkan. Gini Bang Gitu loh. Yakobus. Itu makna Esanya. Gini. Itu namanya satu Sebetulnya kalau kita keluarga Bang. mau memahami tentang Esa itu harus begini, bahwa Tuhan itu wujudnya roh dan di dalam dirinya ada esensi fundamental yaitu logos yang diterjemahkan dengan firman, gitu yang benar. Jadi satu pribadi, satu diri itu, satu Makan. entitas. Wujudnya roh, di dalam rohnya itu esensi fundamentalnya adalah logos. Itu, yaitu kecerdasan. Ya, tapi tidak bisa seperti itu, akan bertentangan dengan ayat. Mana ayat mana yang bertentangan, Karena Bang? tidak ada ayat yang mendukung tidak ada ayat yang mendukung Bapa, Firman dan Roh Kudus ada di dalam Yesus, nggak ada ayat. Yang ada ayat itu Yohanes 1 itu Sang Firman doang, Bapa dan Roh Kudus tidak ada. Gitu loh. Kalau malikil mereka kan Bapa, Firman dan Roh Kudus ada di dalam Yesus. Jadi mereka mengatakan Yesus satu-satunya Bapa pencipta langit dan bumi, ya cocok. Tapi tidak ada ayatnya, mereka nabrak ayat. Ya, Nggak ada kita kebenarannya. sapa dulu Pak Vivo. Cuma mau debat repot mereka. Ini adalah Pak Tuh, Vivo. masuk ini ribut sudah langsung. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Pak Vivo. Siap. Oh, Oke, makasih saudaraku. ini pada teman-teman pada Lanjut. kumpul semua. Lanjut ya diskusi santai. Tapi kalau yang ada Jul pick up, Jul. Siap Pak Vivo, siap. Jul. Oke, siap. Nah, kalau ada yang jantungan suruh keluar. Waduh. Firman itu siapa, Pak? Lanjut. Kalau sama Pak Vivo mau saya ladeni karena tidak ada yang bayar Pak Vivo. Kalau yang ada yang bayar malah saya mau ladeni. Mereka dapat uang, kita tidak dapat uang soalnya. Betul. Ayo Pak Vivo, silakan dijelaskan siapa itu Firman. Saya mau meladeni yang silakan. Yohanes 1 ayat 1. Itu saja sumber masalahnya dari awal Lanjut dulu. kekristenan. Saya mendengar dulu, lanjut dulu. Nanti kalau saya nanti jadi turun semua, kosong nanti rumah Anda. Biar aja dulu narasi mereka semua. Boh, aing kemana? Aing kabur kak? Beli botrek katanya.
Oh, saya kira dia ada pergi cari siomay. Soalnya Firman ada jual siomay itu. Aduh, pada mulanya adalah Firman. Nah, Firmannya lagi cari somai katanya. Lagi jualan siomay. Tetangga saya orang Bandung namanya Firman, penjual siomay keliling. Aku aja Bang Jun. Makanya saya tanya kalian, Firman yang mana? Banyak Firman masalahnya ini. Kita kan Pak Kojiro. Ya. Jadi betul, Yesus itu ciptaan, betul itu. Malah jawaban aku lebih ekstrim lagi. Malah Yesus itu justru ciptaan yang 100%. Kalau kita semua ini cuma 50%. Karena menurut Yohanes 1 angka 13, tanpa keinginan Bapa kita, maka kita tidak akan diperanakan. Nah, gitu Bang. Ini Kan Yesus Adam kedua memang. Tapi kalau Adam pertama kan cuma dihembuskan napas. Tapi kalau Yesus kan bukan napas. Tapi pribadi Bapa sendiri yang ada dalam Yesus. Beda. Kujiro. Iya. Jadi kalau aku lebih suka memahami Yesus itu sebagai Adam kedua atau ciptaan baru. Satu-satunya orang yang tidak mewarisi dosa waris. Ya. Nah, itu. Makanya Bukan cuma tidak mewarisi dosa waris. Kurang satu lagi kau, Kujiro. apa Bang? Dia adalah penggenapan janji Bapa kepada Daud. Untuk menegakkan kerajaan Daud sampai selama-lamanya. Maka di kitab Wahyu, Yesus dikatakan akan menjadi raja di atas segala raja. Bapa pensiun cuma jadi matahari, dia akan memimpin dunia ini, dunia baru. Dia adalah Elohim itu sendiri, Sang Firman. Penjelasannya begitu gampang. Kalau bawa ke Firman itu, kalau bilang perkataan atau penjual siomay, ya nggak ketemu. Tapi kalau dikatakan Firman itu adalah sukmanya Bapa, ya ketemu. Kan nggak ketemu karena kita pemahaman Tritunggal itu Firman itu perkataan ya. Kalau perkataan ya babi dan anjing juga dari perkataan. Tuhan menciptakan babi dan anjing pakai perkataan. Apakah Yesus sederajat dengan babi dan anjing? Kan enggak. Begitu aja kok repot. Cuma kalau nggak ada uangnya malas saya bernarasi. Mereka dapat uang, kita tidak dapat uang, yang masalahnya. Makanya mereka intens di TikTok ini karena ada bayarannya, anjing 10 juta mereka. Kita 0,000000 juta itu. udah nggak dibayar, pakai data bayar sendiri lagi, nasib.